Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh pengajar Rumah Quran Imam Syafi'i dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan dan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk kita sama-sama mudzakarah, mengingatkan dengan kondisi yang ada, yaitu sebuah fenomena terkait masjid maupun surau. Kita ketahui bersama, setiap masjid dan surau berbeda pandangan terhadap suatu hal, yaitu terkait dengan anak-anak yang ada di masjid maupun di surau. Dan juga ini yang kita alami bagi cabang-cabang yang ada yang tempatnya di masjid ataupun di surau, tentu juga mau tidak mau akan berhadapan seperti ini, yaitu bagaimana santri-santrinya mungkin terkadang tidak tertib atau tidak menjaga kebersihan, maka ini bisa mengundang hal-hal yang tidak diinginkan, teguran dari pengurus, ya bahkan bisa jadi pengusiran agar Rumah Quran Imam Syafi'i tidak belajar di masjid atau surau itu, dengan banyak alasan, diantaranya tadi ya, santri-santrinya tidak tertib, ya tidak menjaga kebersihan, dan juga merusak fasilitas yang ada. Maka kami harapkan kepada seluruh pengajar yang ada di Rumah Quran, terutama yang belajarnya di masjid maupun surau, ketahuilah bahwa ini adalah tempat orang ibadah, tempat sholat 5 waktu. Beda kalau yang di rumah, ya. Ini di masjid dan di surau merupakan tempatnya sholat 5 waktu, juga pengajian dan lain sebagainya, tidak hanya TPA ataupun kegiatan Rumah Quran Imam Syafi'i. Untuk itu perlu rasanya kepada seluruh pengajar yang ada di masjid ataupun surau cabangnya dapat lebih memperhatikan kedisiplinan santrinya di saat datang, saat belajar maupun saat pulang ataupun jam istirahat. Juga terkait dengan kebersihan, terkait dengan fasilitas masjid maupun surau, harap dijaga dan tunjukkan perhatian dari kita kepada masjid maupun surau. Contoh misalkan tidak ada penyapu, kita belikan. Tidak ada pengepel keset kaki, kita perhatikan, ya. Maka tentu ini menjadi, selain kita bertanggung jawab amanah dari tempat yang kita dipinjamkan untuk belajar Al-Quran untuk anak-anak, dan juga ini merupakan amal jariah, tempat orang sholat, kita memperbaiki, memperhatikan untuk itu. Maka tentu kami dari yayasan tentunya tidak semaksimal mungkin untuk memperhatikan cabang masjid maupun surau. Kami menunggu masukan dan saran juga dari pengajar yang ada di masjid dan di surau terkait dengan kendala yang ada, dan yang terpenting adalah pengajar dan dapat mengajak seluruh santrinya untuk menjaga kebersihan, ya. Setelah pulang itu wajib semuanya bersih-bersih dulu, kerja bakti dulu, piket dulu sebelum pulang, sehingga tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan masalah, kendala, apalagi kita bisa jadi berdosa. Kita tidak memperhatikan tempat bekas anak-anak ngaji yang mana kotor dan nanti digunakan oleh jamaah untuk sholat. Nah tentu ini menjadi dosa kalau kita tidak peduli, cuek terkait dengan hal itu. Apatah lagi, ya, kita sudah mendapat beberapa kasus, ya, bahwa Rumah Quran yang di masjid maupun surau ada yang sampai diusir lantaran tidak menjaga kebersihan, tidak peduli dengan fasilitas yang ada, dan lain sebagainya. Tentu saya tidak ingin menyalahkan pengajar teman-teman sekalian, namun ini adalah bentuk saya untuk mengajak kesadaran kita bersama, baik dari pengajar dan yayasan, ya insya Allah jika ada laporan dan lain sebagainya, ya kita mengingatkan agar Rumah Quran Imam Syafi'i ini tidak hanya bermanfaat untuk santri-santri yang belajar, juga bermanfaat untuk pengurus masjid ataupun surau, jemaah masjid ataupun surau, maupun masyarakat yang ada sekitar masjid maupun surau. Untuk itu, semoga video singkat ini dapat bermanfaat, dapat mengingatkan kita bersama. Mari yayasan dan seluruh pengajar, kepala cabang dapat kita bersinergi, berjibaku, saling kerjasama agar masjid dan surau yang kita gunakan dengan hadirnya Rumah Quran Imam Syafi'i, maka kegiatannya lebih baik lagi, fasilitas lebih baik lagi, kondisinya lebih baik lagi, bukan sebaliknya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah dari saya. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.